selamat datang kepada yang terhormat PLT Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Alexander Lumba. Kami menyapa pula yang hadir secara langsung di tempat ini, pimpinan program Siap Siaga Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Sylvia Vanggedai atau yang diwakili Pak Sylvester, narasumber akademisi Pak Dr. Insinyur Luci Mikael Riwokahol, Kalak BPPD Kota Kupang, Kalak BPPD Kabupaten Kupang, Kabak Tata Pem Kota dan Kabupaten Kupang, serta Satgas Kencana Pertama Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Tak lupa juga kami sampaikan selamat datang juga, namun belum bergabung secara virtual, Direktur MPBK Dirjen Administrasi Kewilayahan Kemendagri yang diwakili oleh analis ahli media Pak Evan Firdianto. Beliau belum bergabung secara virtual. Singkatnya, hadirin sekalian yang kami muliakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat rahmat karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam kegiatan workshop menuju Kecamatan Tangguh Bencana Kencana Madia di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang kami hadiri, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri. Silakan duduk kembali. Dan saya membawakan doa secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kesempatan untuk berkumpul dalam workshop Kecamatan Tangguh Bencana Kencana di Kota dan Kabupaten Kupang hari ini. Tuhan, kami menyadari tantangan alam di wilayah kami. Karena itu kami mohon hikmat-Mu sepanjang acara ini, agar kami fokus serta dapat bersinergi dengan baik. Berkatilah tekad kami untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan bencana di kecamatan kami, mulai dari tingkat pertama agar bisa menuju ke tingkat media. Mampukan para pemimpin wilayah dan relawan di lapangan agar siap dan tanggap serta mampu melindungi keselamatan masyarakat Kota Kupang dan Kabupaten Kupang saat bencana melanda. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh workshop ini agar membuahkan aksi nyata yang berdampak. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah bersama kita dengarkan kata pengantar dari Lead Program Siap Siaga Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pak
Bapak Sylvester kami persilakan. Salam sejahtera, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam tangguh, tangguh. Sekali lagi salam tangguh. Yang kami kasihi Bapak PLT Karo, Bapak Alex, Pak Ernest, Kala BPD Kota. Tadi ada jalan sama-sama dengan Pak Kabak sekalian, Pak Jekwi, Bapak Ibu Camat, dan tim, Bapak Ibu dari BPBD Kabupaten Kupang, Pak Kabit dan tim. Ini tim kolaborasi kami Bapak ini dengan Biro PEM Provinsi, ini tim yang solid Bapak di bawah Bapak di bidang sekarang. Yang pertama ingin kami sampaikan bahwa program Siap Siaga adalah program kemitraan pemerintah Indonesia dan Australia untuk urusan pembuatan sistem kebencanaan di Indonesia. Kami bekerja di NTT, di NTB, di Bali, Jawa Timur, dan di tingkat nasional. Lalu kalau di NTT kami bekerja di tingkat provinsi dan ada 4 kabupaten dampingan kami Bapak, Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rutena, Manggarai Barat, dan ada dukungan untuk daerah bencana seperti floating dan AGKIO. Berkaitan dengan kegiatan kita hari ini, kita ada uji coba untuk penguatan kecamatan sebagai hub untuk pemenuhan SPM subursat bencana dan juga penguatan desa kelurahan tangguh. Jadi selama ini kita memandang posisi kecamatan adalah posisi administratif. Pada prakteknya yang lalu-lalu kecamatan kalau ada apa-apa desa atau kelurahan langsung kontak komandan di kota atau di kabupaten, dan sepertinya posisi strategis kecamatan ditinggalkan dalam urusan-urusan penanggulangan bencana. Dan melalui kolaborasi dengan Kemendagri kami melihat bahwa kita mau posisikan kecamatan lebih strategis lagi dalam urusan dengan penanggulangan bencana. Hari ini di NTT kita uji coba di 6 kecamatan di Kota Kupang, 4 di Kabupaten Kupang, dan ada pengembangan 3 di Manggarai Barat Bapak. Nah yang terakhir 3 di Manggarai Barat itu kita penguatan di kawasan hulu di Kecamatan Beliling yang itu adalah jantung ekosistemnya Manggarai Barat, Kecamatan Komodo, dan di Boleng. Lalu di Kabupaten Kupang kita di Kupang Barat, Kupang Timur, Takari, dan Fatuleu Barat. Hari ini perkembangan kecamatan Bapak ini sudah di level statusnya pratama, sudah teregistrasi secara nasional, sudah ada program-program yang dikerjakan, dan kita mau dorong pada tahun ini dan ke depan itu adalah menaikkan statusnya menjadi status pratama, status media. Salah satu indikator kunci untuk naik ke media adalah perlu ada kolaborasi antar kecamatan. Jadi sebenarnya ada beberapa narasumber yang mau elaborasi kira-kira potensi kolaborasi antar kecamatan ini seperti apa gitu. Dan karena bencana tidak coupling hanya hantam satu kecamatan saja, angin datang, siklon datang, banjir datang, dia pasti lintas kecamatan, bahkan lintas kabupaten. Dan ini kenapa kita mendorong posisi strategis kecamatan sebagai hub dari urusan ini. Nah itu yang kami mau ketemu hari ini adalah untuk membahas persiapan penyusunan rencana kerja kolaboratif tadi untuk menuju ke tingkat media. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Semua pembiayaan dari kegiatan ini adalah tanggungan dari program Siap Siaga, dan karena itu kami mohon arahan sekaligus membuka kegiatan ini dengan resmi. Terima kasih. Salam tangguh. Tangguh. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama sambutan dari
PLT Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus membuka kegiatan kita pada pagi hari ini secara resmi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Salam tangguh. Tangguh. Terima kasih. Yang saya hormati Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, yang sama saya hormati Bapak Michael Ryukaho, yang nanti akan bersama-sama dengan Pak Dirjen menjadi narasumber pada kegiatan workshop hari ini, yang mungkin mengikuti lewat Zoom. Yang sama saya hormati Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kota Kupang, Pak Ernest sudah hadir, dan Kabupaten Kupang mungkin dalam perjalanan ya, karena jaraknya cukup jauh ya, dari Pak Kabir, dari Dukcapil pindah ke Penanggulangan Bencana ya. Oke. Baik, yang sama saya hormati Bapak Sylvester ya, sebagai Area Manager Siap Siaga NTT, pimpinan CIS Timur dan JRS kalau ada, kemudian Kabag Pemerintahan Kota Kupang dan juga Kabag Pemerintahan Kabupaten Kupang. Ini Ibu Kabag Pemerintahan Kabupaten Kupang ini dari Kabag Hukum ya, betul tuh? Nah, Ibu Yani ya. Para camat dan anggota Kencana, Satgas Kencana, saya Kota Kupang dan Kabupaten Kupang yang saya kasih dan saya banggakan karena langsung berada di lapangan dalam setiap kejadian bencana yang menimpa daerah wilayah administrasinya masing-masing ya. Teman-teman media cetak dan elektronik yang hadir pada kesempatan ini, panitia workshop, sikatnya semua kita yang hadir dalam ruangan ini untuk mengikuti kegiatan workshop pada pagi hari ini. Sebagai umat yang beriman, kita patut memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dan penuh rasa persaudaraan untuk mengikuti kegiatan workshop menuju Kecamatan Tangguh Bencana atau yang kita kenal dengan istilah Kencana Madya di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Hadirin dan peserta workshop yang saya banggakan, kita semua tahu dan menyadari bahwa Nusa Tenggara Timur seringkali disebut sebagai salah satu daerah dengan kerentanan bencana yang cukup tinggi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sylvester. Namun menghadapi kenyataan ini, kita tidak boleh tinggal diam ataupun sekedar merasa takut terhadap bencana yang akan datang maupun yang telah terjadi. Langkah nyata harus kita ambil, dan pertahanan terdepan itu ada di tangan Bapak dan Ibu sekalian yang ada di ruangan ini. Baru saja pada tanggal 18 Juni yang lalu kita mengapresiasi pengukuhan 10 kecamatan di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang yang berhasil meraih status Kencana Pratama. Kita tepuk tangan. Terima kasih. Ini adalah modal awal yang sangat luar biasa. Namun saya ingin tegaskan hari ini, status Pratama bukanlah garis akhir. Pertemuan kita hari ini dirancang agar kita melompat dan melangkah lebih jauh lagi menuju status Kencana Madya. Bencana tidak pernah memiliki waktu, dan yang paling penting, bencana tidak pernah mengenal batas administrasi. Ketika bencana melanda, dampak tersebut tidak akan berhenti
di batas wilayah Kota Kupang ataupun Kabupaten Kupang saja. Oleh karena itu, kerja-kerja kolaborasi dalam penanganan bencana haruslah dilakukan oleh kita semua, dan nanti yang menjadi sponsor utama di lapangan adalah kita-kita yang hadir pada pagi hari ini. Para camat dan anggota Satgas yang saya hormati, melalui momentum workshop ini saya minta perhatian serius Bapak dan Ibu sekalian untuk langsung fokus pada 3 arahan praktis sebagai berikut. Yang pertama, susun rencana kerja kolaboratif atau RKK yang konkret, bukan sekedar dokumen di atas meja. Saya minta dalam workshop ini kecamatan-kecamatan yang saling berbatasan langsung antara kota dan Kabupaten Kupang duduk bersama, identifikasi potensi ancaman dan perlindungan kawasan yang beririsan, buat kesepakatan bersama bagaimana saling mendukung saat situasi darurat terjadi. Integrasikan program kerja Bapak Ibu sekalian dengan BPBD masing-masing wilayah. Yang kedua, optimalkan konsolidasi dan konsultasi reguler Satgas. Camat adalah motor penggerak utama sebagai Ketua Satgas Bencana. Aktifkan jalur komunikasi dan koordinasi yang cepat dengan jajaran desa, kelurahan, komunitas, dan BPBD. Manfaatkan forum ini untuk menyamakan persepsi sehingga kita kembali ke wilayah masing-masing. Satgas sudah tahu persis siapa melakukan apa, who does what dalam kesiapsiagaan bencana. Yang ketiga, kejar pemenuhan indikator standar pelayanan minimal SPM sub urusan bencana. Status media menuntut aksi nyata di lapangan. Pastikan instrumen perlindungan masyarakat dan pemenuhan SPM pelayanan dasar urusan bencana benar-benar menyentuh level komunitas. Saya berharap 10 kecamatan ini nantinya tidak hanya naik kelas menjadi media atau utama, tetapi menjadi role model atau percontohan yang siap mereplikasi pengalamannya ke kecamatan lain di 22 kabupaten kota se-Nusa Tenggara Timur. Hadirin yang saya hormati, atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang telah memberikan perhatian, dukungan, dan pendampingan bagi pelaksanaan gerakan kencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya juga menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Kupang, Bupati Kupang, para kepala BPBD, para camat, seluruh anggota Satgas Kencana BPBD Provinsi, serta seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah menunjukkan komitmen kuat dalam melaksanakan gerakan bencana. Terima kasih juga saya sampaikan kepada program Siap Siaga, CIS Timur, dan CLS, serta seluruh mitra pembangunan yang selama ini telah mendukung penguatan kapasitas penanggulangan bencana di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkomitmen untuk terus memperkuat kapasitas daerah dalam pengurangan risiko bencana. Kita ingin membangun NTT yang tidak hanya mampu bertahan ketika bencana datang, tetapi juga mampu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, dan terus melangkah maju. Saya percaya bahwa ketangguhan daerah dimulai dari ketangguhan kecamatan. Ketika kecamatan siap, masyarakat pasti siap. Ketika masyarakat siap, pembangunan akan lebih kuat dan berkelanjutan. Ketika kecamatan tangguh, masyarakat terlindungi. Ketika masyarakat terlindungi, pembangunan dapat berjalan.
Dan ketika pembangunan berjalan, cita-cita mewujudkan NTT yang maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan akan semakin dekat dengan kenyataan. Semoga untuk mencapai Kecamatan Tangguh Bencana Madya di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, Satgas Kecamatan semakin memperkuat sinergi, kolaborasi, dan komitmen kita bersama dalam membangun kecamatan yang tangguh terhadap bencana. Akhirnya, dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa serta atas perkenan dan izin kita semua yang hadir, kegiatan workshop menuju Kecamatan Tangguh Bencana atau Kencana Madya di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih. Ayo bangun NTT. Ayo bangun NTT. Ayo bangun Indonesia. Ayo bangun Indonesia. Salam tangguh. Tangguh, tangguh, tangguh. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Selanjutnya kita akan masuk sesi foto bersama. Kami mengundang Bapak PLT. Sedikit terkait dengan kesiapan bencana ini kecamatan sebagai basis, Pak. Hal akhir yang kita harapkan nanti terkait dengan kegiatan penguatan kapasitas kali ini. Jadi begini, kita tahu bersama bahwa NTT ini kan adalah salah satu daerah yang rentan terhadap bencana. Nah, dengan kegiatan pada pagi hari ini kita harapkan, karena fokusnya adalah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, maka kita harapkan untuk kecamatan-kecamatan maupun satgas yang ada untuk saling bekerja sama dalam kaitan dengan proses untuk kita bagaimana mengantisipasi bencana yang akan terjadi, kemudian juga melakukan kerja-kerja nyata terhadap bencana yang sudah terjadi. Nah, ini kebetulan ada batas wilayah administrasi antara kota dan Kabupaten Kupang yang beririsan, sehingga kita harapkan para camat dan satgas itu bisa kerja kolaborasi dalam kaitan dengan hal yang tadi saya sampaikan tadi. Koordinasi, kolaborasi, dan sinergi penting antara kecenderungan ego sektoral apakah masih kelihatan? Saya rasa tidak ada dalam kaitan dengan kita kebencanaan, penanggulangan bencana ini tidak ada ego sektoral, dan sekarang kan pemerintahan ini sudah kerja kolaborasi ya. Siap. Jadi itu tidak mungkin terjadi. Baik. Terima kasih, Pak. Tapi selamat pagi, Kakak. Lengkapnya Kakak, nama sekaligus kapasitas hari ini. Iya, saya Sylvester Dakaroka, program ofisial untuk program siaga di NTT. Kami hari ini melakukan kegiatan workshop tentang penguatan kecamatan sebagai hub untuk manajemen bencana di tingkat tapak, dan saat ini ada 10 kecamatan yang ada. Mereka sudah status pertama dan kita mempersiapkan mereka menjadi status media. Salah satu kunci dari status media adalah mereka perlu melihat kolaborasi program yang lintas kecamatan. Sekali lagi kenapa? Karena bencana itu dia lintas administratif. Angin kencang bisa liput satu kecamatan, banjir dan seterusnya. Saya kira itu yang menjadi poinnya. Dan Kabupaten Kupang dan Kota Kupang juga adalah dua kabupaten yang bertetangga. Kalau kecamatan di sebelahnya butuh bantuan, kecamatan sebelah harus menjadi keluarga yang menolong. Kita mendorong itu sehingga benar-benar peran strategis kecamatan akan lebih baik, lebih strategis dalam berusaha dengan bencana di tingkat tapak. Mungkin selama ini ada kendala yang dihadapi terkait juga dengan soal kolaborasi, sinergi, dan kemudian masih adakah ego sektoral itu yang kemudian berdampak pada penanganan kebencanaan? Karena ini statusnya masih uji coba. Kita hari ini itu kendala bagaimana mengkonsolidasi stakeholder di tingkat kecamatan, baik yang swasta, lembaga agama, pendidikan,
tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh polisian itu sama-sama bergandengan tangan lewat yang namanya Satgas Kencana Madya itu. Oke. Nah, kalau lihat hari ini kan misalnya banyak lembaga agama seperti gereja Ya. punya program bencana. Siap. Apakah program bencana ini bisa dikonekkan dengan program bencana Satgas bencana, itu akan lebih baik, lebih strategis untuk sama-sama menguatkan. Tadi Pak PLT bilang penguatan pada kesiapsiagaan komunitas. Nah, justru di sini yang kita mau. Ya. Ya, harapan untuk kegiatan peserta nanti Ya, dari akhir pada ini. Ya, harapannya adalah teman-teman kecamatan sudah dapat memetakan kira-kira dia mau berkolaborasi dengan kecamatan mana. Lalu dia akan dapatkan gambaran tentang apa rencana-rencana kerja yang paling realistis bisa dilakukan. Jadi itu yang paling penting. Kita tidak bertumpu pada dana, kita bertumpu pada sumber daya yang tersedia di setiap kecamatan. Kebersamaan tadi untuk penanggulangan itu. Dalam Ya. kerangka penanggulangan. Baik. Terima kasih Pak. Tugasnya sukses hari ini Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Salam Salam tangguh.